Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara saya entry menggunakan BBM Mali, dan cara ini sudah pernah Mimin share di channel Telegram berkenaan dengan SOP ini. SOP ini memang bukanlah untuk swing, tapi lebih kepada scalping atau intraday, tetapi bisa digunakan dan low risk, bisa dikatakan profitable. Yang mungkin SOP ini kalau diterapkan bagi teman-teman juga bisa, akun teman-teman bisa grow up secara bertahap ya. Dan SOP-nya pernah Mimin share di dalam Telegram, dan Mimin akan tunjukkan entry Mimin hanya menggunakan SOP ini, dan mari kita lihat. Oke, sekarang Mimin akan tunjukkan SOP yang pernah Mimin share di channel Telegram. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, yang belum bergabung ke Telegram, linknya ada di YouTube dan bagian komunitas YouTube yang ini. Kemudian di sini linknya, teman-teman bisa join, dan kalau teman join, teman-teman bisa mendapatkan file PDF dan lainnya dengan berkenaan dengan BBM. Oke. Mimin akan menunjukkan salah satu SOP yang pernah Mimin share ya, dimana SOP ini Mimin praktekkan dan gunakan sehari-hari ya. Salah satu SOP ya. Kemana kita cari dulu? Sudah lama Mimin share, apakah teman-teman mau menggunakan atau tidak? Nah, yang ini. Nah, Mimin pernah share salah satu SOP multi time frame ya, yang mana time frame 1 re-entry, time frame kedua extreme atau reject MA50, kemudian ada tambahan stokastik kalau mau digunakan, kemudian time frame ketiga kita tunggu CSAK dan CSM, dan untuk target profit kita menggunakan Fibonacci. Nah, sebenarnya SOP ini sudah Mimin bahas berulang-ulang di channel dan di YouTube ya. Untuk di channel Mimin juga banyak melakukan share screenshot ya berupa entry. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa dipelajari. Tapi hari ini video ini Mimin akan tunjukkan entry Mimin kemarin ya. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini salah satu contohnya Mimin buy di pair CAD JPY atau Kanada JPY Jepang ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat Mimin masuk entry di re-entry CSAK H1. Sebenarnya entry ini bukanlah murni re-entry H1. Nah, H1 ini adalah time frame ketiga ya, seperti SOP. Nah, di sini juga Mimin melakukan entry di IJ, GJ dan CAD JPY. Masuk sekalian bersamaan, TP juga bersamaan. Nah, Mimin ingin mengungsikan cara Mimin menerapkan SOP ini, dan ini adalah salah satu SOP Mimin yang sudah Mimin bagikan ke teman-teman. Jika teman-teman menggunakan dengan baik, Mimin yakin teman-teman akunnya akan grow up ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah re-entry CSAK H1. Sebenarnya ini time frame pertamanya bukan H1, melainkan time frame daily adalah time frame H1. Nah, untuk memudahkan kepahaman teman-teman, di sini Mimin akan tunjukkan pada marketnya ya, supaya memudahkan. Oke. Di sini Mimin akan buka Kanada JPY, Kanada JPY. Nah, ini ya, Kanada JPY. Nah, di sini kita perbesar. Nah, entry Mimin di area re-entry yang ini ya. Re-entry yang ini datang daripada candle arah kukuh buy. Oke, re-entry yang ini datang daripada arah kukuh buy. Nah, Mimin entry ketika time frame kedua extreme bersama MA50 atau reject MA50 yang ini ya. Bonus tambahan, lebih bagus kalau stokastik oversold kalau untuk buy. Dan Mimin menunggu entry di time frame H1, menunggu candle arah kukuh buy
ya, menunggu arah kukuh buy. Di sini Mimin layering buy. Teman-teman bisa lihat ya, di sini Mimin layer buy di re-entry H1 yang ini. Ya, kemudian untuk take profitnya atau SL kita, tarik Fibonacci dari candle arah kukuh, close di bodinya ke shadow terendah atau harga terendah. Kemudian Mimin TP di TP1. Di sini Mimin sudah TP. Ya, kalau melihat memang kecil. Ya, kenapa Mimin TP di sini? Nah, ini juga mungkin bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman. Kenapa Mimin TP di sini? Karena ketika ini di H4 tidak berlaku arah kukuh buy yang ada candle arah awal. Kalau ada candle arah awal, dia akan turun untuk buat re-entry buy. Ya, kemudian arah kukuh juga akan turun buat re-entry buy. Nah, jadi Mimin menggunakan Fibonacci untuk jangkaan yang flat. Ya, kalau kita menggunakan Fibo, dia tidak mungkin levelnya berubah-ubah, dia akan flat. Nah, ini untuk chart JP. Di sini Mimin melakukan SOP yang sama baik di JJ dan IJ, tapi Mimin lupa men-screenshot. Tapi kita akan ulas juga SOP-nya supaya mungkin menambah keyakinan untuk teman-teman. Ini adalah Kanada GPY yang Mimin layer yang ini. Oke, sekarang kita lihat GBP JPY. GBP JPY Mimin juga ambil di re-entry H1. Time frame pertamanya Mimin ambil re-entry di daily. Re-entry di daily. Nah, kalau sudah dapat zone re-entry di daily, time frame pertama, sekarang kita menunggu time frame kedua berada di zone terendah. Apa maksud zone terendah? MA5, MA10 pada time frame daily adalah low BB pada time frame H4. Lebih bagus kalau low BB-nya berdekatan atau rejection MA50. Dan ketika berlaku rejection atau extreme bersama MA50 atau zona yang tidak ada momentum sell, kita turunkan ke time frame 3, kita menunggu arah kukuh buy. Dan yang ini adalah, sorry, dia kabur teman-teman, bandel nakal ya. Ya, kenapa bisa lari? Oke, di sini Mimin menunggu arah kukuh buy. Yang ini candle arah kukuh buy. Yang ini adalah arah kukuh buy. Kemudian seperti biasa ada arah kukuh, ada re-entry. Nah, Mimin tarik Fibonacci dari close candle arah kukuh ke shadow terendah atau harga terendah. Dan di sini Mimin layer buy. Ya, di sini Mimin layer buy dan Mimin TP sebagian di TP1 di sini. Kemudian sisanya Mimin TP di TP2. Kenapa kita akan melihat area ini di time frame H4 berlaku apa? Di sini Mimin ganti warna. Nah, di sini juga berlaku arah awal buy, bukan arah kukuh buy. Jadi ada arah awal, kemungkinan akan ada re-entry, ada arah kukuh, akan ada re-entry. Jadi dengan menggunakan Fibonacci, kita bisa keluar dulu kalau mau kita mencari re-entry buy lanjutan. Ya, oke, ini dua, ini GJ, yang tadi kita sudah baca JPY, GBP JPY, dan sekarang Euro JPY. Oke, Mimin tunjukkan satu lagi ke teman-teman. Euro JPY. Euro JPY, oke. Euro JPY juga Mimin ambil re-entry daily. Min, kenapa ambil re-entry daily? Karena pada hari itu sedang ada re-entry di daily. Kalau hari itu ada di H4, Mimin juga ambil di H4. Nah, ya, ini re-entry pada daily Euro JPY. Oke. Sekarang turunkan ke H4, mesti berada di extreme atau reject MA50 ya.
Kemudian bonus dan lebih bagus apabila stokastik berada di zona oversold untuk buy dan overbought untuk sell. Sekarang kita punya dua konfirmasi. Time frame ketiga, kita menunggu candle arah kukuh. Dia juga seperti GBP JPY, bentuk daripada arah kukuh di pair Euro JPY ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada arah kukuh. Sekarang kita tarik Fibonacci dari body arah kukuh ke shadow terendah dan mimin TP di area TP1 dan TP2. Kenapa kita harus melihat sinyal H4 berlaku apa? Di sini semua ketiga-tiga time frame pada saat itu berlaku arah awal. Makanya mimin memilih untuk keluar dulu menggunakan take profit pakai Fibonacci retracement. Sesuai dengan SOP yang mimin jelaskan pada Telegram, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Hanya saja bila teman-teman mau mempraktekkan, bila teman-teman mau mencoba menggunakan SOP ini, tunggu benar-benar SOP jadi, lalu teman-teman bisa lihat seberapa sering profit dan seberapa sering loss. Nah, ini salah satu SOP yang mimin bagi yang mudah untuk mimin jelaskan ke teman-teman yang pastinya harus sudah paham basic. Ya, ini sebenarnya SOP yang sudah powerful bagi mimin karena hanya dengan SOP ini akun bisa grow berterusan. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini, silahkan cari SOP-SOP entry di channel Telegram ataupun di YouTube mimin. Mimin sudah menjelaskan dengan detail dan mimin gunakan sehari-hari, bukan sekedar ngomong doang untuk kebutuhan konten enggak, tetapi mimin gunakan secara pribadi. Ya, jadi kita bukan ngomong doang tanpa melakukan praktek. Nah, di sini mimin setiap hari ada aja re-entry daily atau re-entry di H4. Kalau re-entry di H4 ada CSAK DM15, mimin langsung entry. Tapi kalau daily ada CSAK H1, sebaiknya kita tunggu karena di H1 lumayan ya. Sekarang mimin bonus, mimin tunjukkan walaupun tidak ada entry, di sini mimin tunjukkan cara kerjanya juga sama. Nah, di sini ada sinyal arah kuku sell pada H4, ada re-entry pada H4. Nah, arah kuku sell pada H4 adalah momentum pada H1. MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada H1. Sekarang kita lihat apakah berlaku hal yang sama? Berlaku. Candle arah kuku sell yang ini momentum sell pada H1. Top BB H1, MA5, MA10 pada H4. Bonus dan lebih bagus apabila reject MA50 dan berada overbought stokastik. Dan keadaan ini tidak ada overbought, tapi karena kita menggunakan konfirmasi candle arah kukuh di time frame ketiga, bisa kita gunakan dan bisa kita entry setelah ada arah kukuh. Di sini kita lihat, baru ada arah kukuh sell. Apabila ada arah kukuh sell, kita sudah bisa layer sell dan kita tarik Fibonacci dari candle arah kukuh ke harga tertinggi. SL kita bisa beberapa pip di atas ini dan teman-teman bisa lihat kita bisa mendapatkan TP1, TP2, bahkan menuju ke TP3. Nah, SOP ini sering kali mimin bagikan di channel Telegram. Teman-teman bisa lihat. Nah, mimin sering kadang-kadang kalau lagi nggak mimin kasihkan ya. Nah, ada juga yang entry. Ini tandanya mimin gunakan sehari-hari. Jadi kalau mimin tidak melakukan update, nah ini banyak mimin share. Bukan artinya mimin tidak trading, tetapi mimin tidak tahu SOP sudah mimin bagikan untuk teman-teman. Tinggal sanggup nggak menunggu sesuai SOP
Atau kalau teman-teman punya SOP sendiri, silahkan. Mimin punya beberapa SOP, tetapi yang Mimin bagi adalah SOP ini saat ini supaya bagi teman-teman yang masih baru mengenal BBMA tidak terlalu pening ya. Oke, itu dia sharing Mimin berkenaan dengan SOP dan entry Mimin mempraktekkan SOP ini di 3 pair secara bersamaan ChatGPT, JBP, dan EuroJP. Semoga bisa menambahkan lagi keyakinan buat teman-teman dalam melakukan trading. Dan Mimin harapkan teman-teman bisa grow up terus dan semakin konsisten. Oke, cukup sekian dulu penjelasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.